Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada saat ini Ibu akan memberikan beberapa keterangan tentang pendistribusian waktu selama penyelenggaraan wisata. Nah, kemarin Ibu memberikan materi kepada kalian dan Ibu suruh kalian untuk membaca di buku elektronik di kolom folder Edmodo tentang pendistribusian waktu. Nah, dari itu ada beberapa teman kalian yang bertanya tentang pendistribusian waktu ini. Jadi, pendistribusian waktu selama penyelenggaraan perjalanan wisata itu adalah merupakan bagian dari langkah-langkah seorang tour planner merancang sebuah perjalanan wisata. Nah, apa manfaat dari pendistribusian waktu ini? Manfaatnya adalah agar tur yang akan kita rancang waktunya menjadi lebih terjadwal dan lebih teratur. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia selama di dalam perjalanan wisata. Nah, contoh pada halaman ini itu adalah merancang perjalanan wisata dengan nama tur Tanah Lot dengan durasi waktu 5 jam. Jadi untuk pendistribusian waktunya kita lihat itu bisa dituangkan ke dalam sebuah tabel. Yang mana tabel ini berisi tentang uraian perjalanan atau on board atau dalam bahasa sehari-harinya on the way. Kemudian tur ini diisi waktu selama waktu yang diisi dengan lama pada saat di objek wisata. Sedangkan istirahat ini biasanya dibutuhkan ketika berada di objek wisata. Kita sisihkan waktu beberapa menit untuk di objek wisata. Kemudian kita total jumlah, kemudian jadwal diisi dengan jamnya. Nah, contoh pertama, biasanya wisatawan itu bergerak dari hotel, contohnya menuju ke Taman Ayun. Nah, dari hotel ke Taman Ayun, itu membutuhkan waktu di atas kendaraan itu selama 30 menit. Sehingga udah. Nah, kemudian tur tidak ada karena itu on the way, yaitu di atas kendaraan. Istirahat tidak ada, sehingga bisa ditotal jumlahnya 30 menit. Sedangkan jadwalnya, misalnya contohnya turnya itu tur Tanah Lot itu dimulai pada jam 14. Sehingga kalau misalnya 30 menit dari hotel ke Taman Ayun, Pura Taman Ayun itu jam 14 mulainya dari hotel. Kemudian sampai di Taman Ayun itu jam 14.30. Kemudian sampailah di Pura Taman Ayun. Di Pura Taman Ayun ini pastilah ada aktivitas selama tur, ya. Nah, di Pura Taman Ayun itu ini perjalanan kosong karena ini diisi untuk yang on board atau OTW, on the way. Nah, selama aktivitas tur itu berapa menit? Itu biasanya kita menentukan waktu itu
waktu di objek wisata itu berdasarkan luas dari objek wisata tersebut. Misalnya contohnya Pura Taman Ayun ini turnya 40 menit. Kemudian disisihkanlah waktu istirahat 10 menit. Jadi totalnya 50 menit. Sehingga dari jam 14.30 itu mulai aktivitas tur sampai jam 15.20. Ini dari mana? Ini dari yang 50 menit yang dijumlah. Oh iya, saya lupa untuk membahasnya. Untuk yang on the way atau perjalanan atau on board ini 30 menit. Ini bisa dicari di mana? Ini bisa kita cari di Google Map. Ini bisa kita cari di Google Map berapa menit lama waktu perjalanan di atas kendaraan. Oke, kemudian kita balik lagi. Nah, setelah 50 menit kita berada di Taman Ayun. Kemudian kita dari Taman Ayun menuju Alas Kedaton. Ini 30 menit waktu di atas kendaraan atau on-boardnya. Kemudian tur tidak ada karena di atas kendaraan, istirahat tidak ada, total 30. Jadi lama waktu di atas kendaraan itu berangkat dari Taman Ayun jam 15.20, kemudian tiba di Alas Kedaton jam 15.50. Terus di Alas Kedaton, kemudian di Alas Kedaton ini objek wisata yang ada di Bali. Itu turnya 40 menit, istirahat 10 menit, kemudian total jumlahnya 50 menit. Sehingga selama di Alas Kedaton itu dimulai dari jam 15.50 sampai jam 16.40. Kemudian dari Alas Kedaton, dari Alas Kedaton menuju ke Tanah Lot itu dia 15 menit di atas kendaraan. Kemudian tur istirahat tidak ada, total 15 menit. Kemudian dimulai perjalanan dari Alas Kedaton itu jam 16.40 sampai tiba di Tanah Lot itu jam 16.55. Kemudian sampai di objek wisata Tanah Lot itu diperkirakan waktu 60 menit turnya, kemudian istirahat 10 menit, kemudian totalnya 70 menit. Jadi di jadwal itu jam 16.55 itu tiba di Tanah Lot. Kemudian selama aktivitas di Tanah Lot itu sampai jam 18:05. Kemudian setelah di Tanah Lot itu kita balik lagi ke hotel. Tanah Lot menuju ke hotel itu 55 menit. Kemudian tur tidak ada, istirahat tidak ada, totalnya 55 menit. Dari Tanah Lot itu jam 18:05 sampai di hotel itu jam 19 WIB. Setelah itu selesailah turnya. Sehingga kalau sudah selesai turnya itu bisa dijumlah 130 menit ini dari atas ke bawah total 130. Kemudian juga ini totalnya ini itu dari atas ke bawah ini dia 140 menit. Terus ini juga istirahat dari atas ke bawah itu totalnya 30 menit sehingga dapatlah dia total 300 menit. Jadi seperti itulah cara membuat distribution of time atau menyusun distribution of time yang dituangkan ke dalam tabel distribution of time. Demikianlah yang bisa saya terangkan. Apabila ada pertanyaan boleh WA
Japri ke Ibu. Selamat pagi.